Banyak hal-hal yang telah Prof sampaikan. Apabila ada yang sifatnya nanti secara teknis, nanti boleh saja disampaikan secara formal atau informal kepada kami. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Prof Budi Hidayat untuk dapat menyampaikan, waktunya antara 8-9 menit. Silakan Prof Budi. Boleh izin share screen Pak Mahlil? Baik, tolong dibuka. Ya, oke. Wabarakatuh. Terima kasih Pak Mahlil, Bapak sekalian yang hadir di sini. Pertama-tama ucapkan selamat buat para direksi baru yang insya Allah akan memegang amanah 5 tahun ke depan. Presentasi saya hari ini judulnya adalah menerjemahkan emerging policy menjadi research action dan policy action yang nantinya akan berimplikasi pada apa yang akan dilakukan oleh para direksi yang ada di BPJS serta para pemimpin lainnya di negeri ini. Jadi kita tahu ada upaya untuk meninjau manfaat jaminan kesehatan, kebutuhan dasar kesehatan yang perlu ditetapkan secara bertahap dan paling lambat di 2022 pelaksanaan itu dilakukan secara berkesinambungan. Tujuan dari sini adalah untuk mencapai kesinambungan pendanaan, kualitas pelayanan, pencapaian ekuitas, dan sejumlah indikator lain sejatinya yang ada di dalam peraturan Presiden. Konsekuensi dari kebijakan ini adalah kita harus menetapkan tarif kelas standar untuk membayar manfaat KDK yang disusun tersebut. Kemudian kita juga harus menerjemahkan dalam bentuk berapa sebenarnya kebutuhan iuran yang akan digunakan untuk mendanain pelayanan kesehatan sesuai dengan KDK. Nah, hal yang menjadi concern saat ini adalah ada upaya untuk perbaikan refinement terhadap benefit. Namun demikian, ada salah persepsi di mana upaya perbaikan benefit itu lebih diarahkan pada upaya untuk mengeksklud beberapa benefit yang notabene itu akan mensupport upaya untuk pencapaian tujuan kesehatan. Yang terjadi saat ini adalah upaya untuk mereduksi spending, bukan dikaitkan dengan konsep filosofi dasar dari pembentukan jaminan kesehatan nasional. Idealnya, benefit itu harus memastikan tertanggung, mencapai kualitas hidup manusia dan produktivitas, dan menjamin ekuitas dalam akses maupun ekuitas dalam status kesehatan. Penerjemahan kali ini membutuhkan sebuah diskusi yang serius agar upaya kita ketika merefine benefit itu bukan hanya semata-mata mengeluarkan paket manfaat yang saat ini dijamin menjadi paket manfaat yang di-exclude. Hal terpenting adalah mungkin kita belajar tentang bagaimana sebuah teknologi kesehatan itu bisa dipakai untuk memastikan kualitas hidup manusia. Kalau kita lihat di Indonesia, pasar teknologi kesehatan itu sangat fragmented. Kita tahu dari mulai indikator terkait dengan safety, efficacy, quality, di sini domainnya di teman-teman di BPOM. Kemudian indikator yang terkait dengan cost effectiveness, di sini teman-temannya di tim Fornas. Kemudian indikator yang terkait dengan affordability, di sini adalah indikator yang terkait dengan apa yang dikerjakan oleh tim KPTK. Sejatinya kalau kita buat mapping, kita butuh sebuah badan independen yang nantinya punya role, salah satunya adalah merefine benefit apa yang ada di dalam program jaminan kesehatan nasional. Saat ini kondisinya begitu fragmented sehingga saling lempar-melempar ketika kita ingin memperbaiki khususnya hal-hal yang terkait dengan benefit JKN. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba melihat beberapa hal terkait skema pembayaran, baik itu kapitasi maupun nanti inasi bijis. Ini lebih ke arah teknis dan tentunya akan melibatkan para direksi, para pengambil keputusan yang ada di BPJS serta government yang lain. Enggak semuanya nanti di level BPJS. Masalah utama yang kita lihat terkait dengan kapitasi misalnya adalah inadekuasi nilai kapitasi itu sendiri. Yang kedua adalah selama ini kita nggak pernah mengupdate besaran nilai kapitasi dengan angka inflasi maupun real kebutuhan cost of production untuk memproduksi sebuah layanan kesehatan. Kemudian yang ketiga, muncullah sebuah efek domino dari penerapan kapitasi yang notabene kita menggait banyak vaskes primer lebih pada dominasi vaskes milik government seperti puskesmas, sehingga ini punya implikasi negatif terhadap baik angka kunjungan, angka rujukan maupun
kinerja UKM. Apa yang harus dilakukan segera, dan ini menjadi PIC-nya teman-teman di BPJS adalah salah satunya melakukan costing dan pricing tarif layanan kesehatan sebagai input dalam perhitungan kapitasi. Ini sudah menjadi konsensus pada waktu kita diskusi maraton dengan parlemen pada periode tahun lalu. Kemudian kita juga harus mengoreksi besaran kapitasi dengan faktor risiko, kapasitas, serta indeks kemahalan wilayah, serta upaya perluas kapitasi berbasis kinerja dengan menambahkan kinerja yang terkait dengan UKM. Hal lain juga muncul terkait dengan layanan di FKTP. Di sini muncul masalah pokoknya adalah terjadi rebutan secara sistemik bagaimana sebuah kelompok peserta itu masuk ke FKTP tertentu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah adanya dominasi peserta di puskesmas. Dan yang ketiga banyak FKTP yang tentunya belum berstatus BLU dan ini punya implikasi lain. Keempat, standarisasi penggunaan kapitasi serta tidak adanya prinsip portabilitas yang sejatinya menjadi prinsip utama dalam pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional. Solusi yang harus dilakukan dan ini melibatkan semua pelaku tata kelola kepesertaan dan FKTP, kemudian upaya pemerataan peserta per FKTP serta kita meningkatkan optimalisasi program rujuk balik melalui reformasi skema bayar. Nah, kami akan mencoba ada beberapa proposal yang tentunya ini perlu dipertimbangkan ke depan. Yang pertama adalah meredistribusi dana iuran ke penguatan FKTP. Kita sepakat bahwa FKTP ini menjadi gatekeeper yang nanti akan berimplikasi juga pada bagaimana spending di masa yang akan datang di fasilitas kesehatan tingkat lanjut. Nah, kalau kita melihat saat ini, kondisinya hanya sekitar maksimal 18% dana iuran yang terkumpul dalam JKN itu dipakai untuk mendanai di FKTP. Idealnya ke depan, coba kita pikirkan kalau betul-betul ingin menguatkan FKTP, yuk kita set kira-kira alokasinya sekitar 30-40%. Ini proposal yang pertama. Proposal yang kedua, kaitannya dengan masalah tadi. Kita mesti meredistribusikan peserta yang notabene saat ini masih banyak bergabung dengan fasilitas di puskesmas ke jenis FKTP lain. Kalau kita lihat asumsinya rasional tampak dalam tabel di sini. Yang ketiga adalah kita harus mengadjust besaran nilai kapitasi yang saat ini dibayar secara community rating, tapi dengan faktor risiko peserta serta kapasitas vaskes untuk menjamin adanya fairness. Ini kira-kira contoh faktor risiko yang sejatinya bisa dikembangkan dengan menggunakan data empiris yang selama ini data tersebut ada dan tersimpan di BPJS Kesehatan. Berikutnya adalah kita juga perlu mengadjust faktor kapasitas FKTP ketika kita membayar FKTP tersebut. Di sini perlu ada penguatan strategic purchasing BPJS Kesehatan. Kita perlu merombak BPJS Kesehatan yang saat ini status purchasing-nya masih relatif menjadi purchaser yang pasif menjadi strategic purchaser atau purchaser yang aktif. Nah, dengan demikian implementasi misalkan kapasitas FKTP dikaitkan dengan pembayaran kapitasi itu bisa dijalankan dengan mengoptimalkan misalkan hasil credentialing. Proposal yang keempat, Prof, tinggal 2 menit lagi. Sorry, maaf ya. Saya akan percepat aja. Upaya proposal tadi perlu juga dilakukan dengan penguatan terkait dengan bagaimana penerapan utilisasi ratio management. Nah, ini kira-kira gambaran singkatnya, ini paket komprehensif apa yang harus kita lakukan untuk memperbaiki kebijakan kapitasi yang tentunya didukung oleh fakta-fakta empiris dan fakta-fakta empiris tersebut bisa digali dengan mengoptimalkan data set yang saat ini sejatinya ada di BPJS Kesehatan. Terkait dengan inasi bijis, ada juga banyak masalah. Dan ini masalah yang harus kita segera kelarkan karena memang kaitannya tadi dengan refinement terkait dengan manfaat JKN. Oleh karena itu, list masalah-masalah di sini dan juga solusinya perlu menjadi bahan konsideran. Kalau kita melihat masalah kritis yang saat kita alami adalah klasifikasi penyakit berbasis kondisi faktual apa yang sebenarnya terjadi. Kalau kita melihat best practice internasional ketika negara mengadopsi sebuah DRG,
klasifikasi penyakitnya bisa kita ambil pertama dengan negara lain, tapi kemudian kita harus memodifikasinya sesuai dengan pola penyakit, pola perawatan, manfaat, serta sistem jaminan kesehatan. Inilah yang missing hingga saat ini yang ada di kita. Kita masih menggunakan UNU Gruber yang notabene ada sejumlah cacat lahir yang sudah kita identifikasi. Namun kita harus segera migrasi untuk memperbaiki itu semua. Oleh karena itu ada serangkaian upaya harus kita lakukan. Yang pertama adalah mengaplikasikan metode costing dan juga pricing dalam hal apa? Membenahi tarif CBGs. Yang kedua adalah mengupdate dan memvalidasi UNU Gruber menjadi Indonesian Cash Based Group yang sesuai dengan kondisi faktual yang ada di Indonesia. Dan yang ketiga, kita perlu mengkombinasi reformasi tarif dengan menerapkan serangkaian kebijakan yang sejatinya bisa meredam untuk menihilkan beberapa hal yang terkait dengan dampak negatif dari penerapan DRG itu sendiri. Secara konseptual dan juga technically ada dalam slide ini, dan juga bagaimana strateginya how to implement this one ada dalam skema yang ada di sini. Kira-kira demikian Pak Makhlil, Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan pas selama 7 menit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Ya, kalau memang nanti kita akan ada waktu tersendiri yang lebih kita dalamin lagi, pada intinya kita bisa menangkap beberapa isu besar, KDK, kelas standar, kabinasi, redistribusi peserta, dan terkait dengan beberapa perbaikan pada INA CBGs. Nanti secara lebih detail kita akan bicarakan lagi nanti secara khusus. Terima kasih Prof. Budi. Tepuk tangan untuk Prof. Budi.